Ketika kita membangun sebuah bisnis, Bapak Ibu, entah 1-2 tahun ke depan, ternyata banyak sekali yang namanya bisnis yang gagal. Banyak bisnis yang hancur, banyak bisnis yang entah kemana, mereka tidak balik modal dan berakhir bubar, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sesi kali ini kita akan sengaja membahas mengenai penyebab-penyebab kegagalan di dalam sebuah bisnis. Halo Bapak Ibu, nama saya Hendy Lianto. Buat Anda yang baru pertama kali melihat saya di channel ini, ya terima kasih Bapak Ibu sudah mampir dan considerlah untuk subscribe Bapak Ibu. Karena banyak tips bisnis, banyak ilmu-ilmu yang kita bisa berbagi kepada Anda semua Bapak Ibu. Nah, khusus di kali ini kita akan membahas tentang penyebab-penyebab kegagalan di dalam sebuah bisnis Bapak Ibu semua. Nah, kita melihat bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah Bapak Ibu. Tetapi ketika kita sudah tahu, kita lebih tahu penyebab tentang kegagalan, makanya kita bisa mencegah itu dan membuat bisnis kita lebih baik lagi tentunya bisa running well ke depan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, penyebab kegagalan yang kita akan bahas pertama adalah zona nyaman. Banyak di antara Anda yang mungkin tahu di dalam video saya yang dulu, ya ada yang namanya video 3 tipe pejuang, silahkan bisa klik link di atas ini. Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita di dalam menyikapi perjuangan ada yang namanya campers Bapak Ibu. Ya, campers itu adalah orang yang selalu merasa nyaman. Nah, hati-hati Bapak Ibu, zona nyaman itu juga berbahaya buat kita. Untuk mengatasi yang namanya zona nyaman, ketika kita sudah mencapai suatu hasil, ketika kita sudah mencapai satu pencapaian tertentu, kita biasanya camping, gimana caranya? Nah, kita harus bisa memperkuat impian kita. Kita harus bisa afirmasikan seluruh impian kita lagi. Riset kembali, evaluasi kembali Bapak Ibu apa yang akan menjadi impian Anda yang membuat Anda akan terus maju, membuat Anda akan terus mengejar goal-goal baru yang ada di depan Bapak Ibu. Jadi pastikan Anda bisa memiliki yang namanya impian yang lebih besar lagi. Supaya apa? Di dalam zona nyaman ini Anda bisa keluar, Anda bisa mencapai prestasi-prestasi yang jauh-jauh lebih baik daripada kondisi Anda saat ini tentunya. Nah, berikutnya Bapak Ibu semua, penyebab kegagalan yang saya ingin bahas yang berikutnya adalah yang kita sebut dengan pembelok fokus. Bapak Ibu, hati-hati dengan yang namanya pembelok fokus ini. Banyak Bapak Ibu ketika kita menjalankan sebuah bisnis, entah Anda ada di dalam bisnis asuransi, bisnis multi level marketing, Anda membuat sebuah restoran yang bisnis yang konvensional, Anda membuat pabrik, Anda membuat bengkel, apapun yang Anda kerjakan Bapak Ibu, ya hati-hati dengan yang namanya pembelok fokus. Terkadang kita suka ditawarkan peluang-peluang yang sejenis, yang serupa daripada orang-orang lain Bapak Ibu. Nah, kita harus dengan jeli melihat dulu, membandingkan dulu apakah peluang yang memang ditawarkan itu worth it atau tidak. Jangan-jangan hanya sekedar pemanis saja Bapak Ibu, ya banyak jebakan-jebakan Batman yang kita tidak tahu ketika kita ditawarkan sebuah bisnis. Nah, kita harus jeli, kita harus bandingkan dulu kalau memang bisnis yang ditawarkan tersebut menguntungkan, worth it, bermanfaat buat Anda, go ahead Bapak Ibu. Tetapi kebanyakan ketika kita sudah membangun bisnis dan kita sudah ada di posisi tertentu, rasanya Bapak Ibu sangat disayangkan kalau Anda tidak fokus saja mengembangkan yang sudah ada, dan ingat jangan terjebak kepada yang namanya pembelok fokus ini. Karena berbahaya, pembelok fokus ini akan membuat Anda berantakan, hancur lebur ketika Anda tertarik, tergoda mengembangkan yang namanya bisnis yang lain Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sharingkan berikutnya di dalam penyebab kegagalan sebuah bisnis adalah yang namanya kegagalan beruntun atau penolakan beruntun. Bapak Ibu, misalkan Anda ada di dunia selling atau Anda ada di dunia sebuah bisnis konvensional. Ketika kita banyak mengalami kegagalan, omset yang terus menurun Bapak Ibu, nah itu menjadi satu pertanda bahwa kegagalan beruntun sudah ada di dalam bisnis kita Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan beruntun ini Bapak Ibu? Nah, tentunya kita harus melihat, memandang kegagalan atau sebuah penolakan ini sebagai sesuatu yang berbeda. Contoh, misalkan Anda ada di industri asuransi, katakanlah Anda ingin mencapai sebuah $1 million on table MDRT. Untuk mencapai MDRT itu, katakanlah MDRT 1 tahun punya penghasilan 500 juta lah, begitu katakanlah. Nah, Anda harus bertanya kepada seorang MDRT, kira-kira MDRT itu mengalami penolakan berapa banyak sih dari nasabahnya sehingga bisa mencapai yang namanya MDRT. Katakanlah dia mencapai, dia bilang saya ditolak 100 kali Pak Hendy. Nah, berarti tinggal kita ganti saja. Kita tinggal bagi hasil kita 1 tahun, ya berarti artinya 500 juta kita bagi dengan yang namanya 100 kali penolakan Bapak Ibu.
Nah, berarti 100 kali penolakan ini, kalau kita hitung 500 juta itu berarti sebanding dengan 5 juta rupiah. Berarti satu kali penolakan yang Anda temuin, wow, itu berarti sesuatu hal yang besar nilainya. Satu kali ditolak 5 juta rupiah. Go ahead, lanjut, keep rolling Bapak Ibu semua. Itu caranya. Kalau Anda ingin mencapai posisi tertentu di dalam bisnis multi level marketing, Bapak Ibu, Anda harus tanya untuk mencapai posisi tersebut, ya posisi yang tinggi tersebut, berapa lama dan berapa kali penolakan di dalam mengembangkan, merekrut, membangun membernya. Katakanlah di posisi tersebut juga sama Bapak Ibu, 1 tahun mencapai penghasilan 500 juta misalkan 1 tahun. Nah, kita harus lihat kalau juga ditolak cuma 100 kali, berarti kan istilahnya 1 kali penolakan cuma 5 juta. Ya, kita jangan hitung mereka-mereka yang masuk menjadi member kita, masuk memang membeli produk kita, atau mereka masuk datang ke restoran kita makan, mengembangkan omset kita jangan hitung. Yang kita hitung adalah penolakan, kegagalan, cemooh, hinaan Bapak Ibu yang memang kita terima daripada orang-orang sekitar kita. Maka kalau kita bisa melihat dengan cara pandang ini, satu kegagalan itu nilainya sangat luar biasa Bapak Ibu. Bisa ratusan ribu, bisa jutaan, tergantung pencapaian, tergantung bisnis yang Anda kerjakan saat ini Bapak Ibu semua. Tentunya Bapak Ibu, ketika kita mengalami kegagalan beruntun ini, jangan lupa untuk selalu recharge semangat kita. Berkumpullah dengan orang-orang di dalam profesi Anda yang juga sukses. Jangan berkumpul dengan mereka yang gagal Bapak Ibu, dan selalu lakukan yang namanya evaluasi. Kalau Anda mengalami yang namanya penolakan beruntun, kegagalan beruntun, tentunya Bapak Ibu ada yang namanya evaluasi yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa mempertajam lagi cara kita menjual, mempertajam cara kita lagi menawarkan bisnis kita, mempertajam cara kita lagi melayani pelanggan-pelanggan Anda Bapak Ibu di lapangan sana, sehingga membuat bisnis Anda semakin baik. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ada 3 hal yang sudah kita bahas bersama-sama. Ada tadi apa Bapak Ibu, kita sudah bahas mengenai yang namanya pembelok fokus, kita membahas juga yang namanya zona nyaman, dan kita juga membahas yang namanya ya kegagalan beruntun atau penolakan beruntun. Ya Bapak Ibu, di sesi kali ini kita hanya membahas 3 ini saja. Nanti di video-video berikutnya Bapak Ibu kita akan membahas 2 lagi penyebab kegagalan yang sering kali dan sangat menarik dengan cerita analogi, akan semakin membuat Anda terbuka. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai jumpa di video-video saya berikutnya, dan sukses buat Anda semua.